Abu Nawas bongkar menteri pencuri di depan Khalifah Baghdad. Suatu hari, di pasar kota Baghdad yang selalu ramai, Abu Nawas terlihat sedang berdiri di dekat kios penjual rempah. Ia memperhatikan orang-orang yang sibuk tawar-menawar. Tapi matanya tidak berhenti di pedagang, melainkan di satu sosok lelaki berpakaian serba rapi, dengan sorban putih yang tampak terlalu bersih untuk ukuran orang pasar. Lelaki itu sedang berdebat sengit dengan seorang penjual daging. "Aku bilang ini bukan 1 dirham beratnya. Timbanganmu curang," seru lelaki itu dengan nada tinggi. Pedagang daging itu menjawab, "Timbangan ini sudah kupakai bertahun-tahun, tuanku. Kalau salah, seluruh Baghdad pun tahu aku penipu." Keributan mulai menarik perhatian banyak orang. Dan seperti biasa, Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan dengan wajah datar, senyum tipis khasnya muncul begitu ia tahu ini pasti akan menarik. "Ada apa ini, wahai saudara-saudara?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang. "Orang ini," kata lelaki bersorban putih, menunjuk si penjual daging, "menipu timbangannya. Aku beli 1 retel daging, tapi kutimbang lagi di rumah, kurang seperempat." Abu Nawas menatap lelaki itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata santai, "Dan kau menimbangnya di rumah dengan apa?" Lelaki itu menjawab cepat, "Dengan timbangan warisan ayahku. Sangat akurat." "Ah, menarik," kata Abu Nawas, "jadi sekarang ada 2 timbangan yang saling menuduh." Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Baiklah. Mari kita buktikan di depan halayak. Kita timbang ulang, tapi pakai timbangan ketiga, timbangan milik pasar yang disahkan oleh wali kota." Orang-orang mengangguk setuju. Tak lama kemudian, timbangan resmi pasar dibawa. Daging itu ditimbang, dan hasilnya, benar, beratnya kurang seperempat retel. Penjual daging langsung panik, "Tapi ini tidak mungkin. Timbangan ini baru saja kuperbaiki kemarin." Abu Nawas diam, lalu menatap si pembeli, "Engkau datang dari mana sebelum ke pasar?" "Dari rumahku, di seberang sungai Tigris," jawabnya. Abu Nawas tersenyum. "Dan engkau menyeberang jembatan?" "Tentu saja." "Apakah engkau tahu udara pagi di atas sungai sangat lembab?" Lelaki itu mengangguk bingung. Abu Nawas mengangkat potongan daging di tangan, "Maka daging yang basah di pasar ini tentu saja lebih berat. Setelah engkau bawa pulang dan airnya menguap di bawah terik matahari, tentu beratnya berkurang seperempat retel. Jadi siapa yang menipu siapa?" Kerumunan langsung tertawa meledak. Penjual daging tersenyum lega, sementara si pembeli berwajah merah padam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk bahu si pembeli dan berkata lembut, "Namun, agar adil, aku punya 1 usul. Kalau kau merasa rugi, kembalikan daging itu ke sini. Biar penjualnya timbang ulang, tambahkan air sungai sedikit, maka beratnya pun kembali sempurna." Semua orang tertawa lebih keras. Lelaki itu akhirnya pergi dengan wajah menunduk, sementara Abu Nawas duduk santai di bangku kayu, memesan teh hangat. Namun cerita belum berhenti di sana. Kabar kecerdikan Abu Nawas itu sampai ke telinga seorang pejabat istana yang terkenal angkuh. Esok harinya, ia memanggil Abu Nawas ke balai kota. "Abu Nawas," katanya, "kau terlalu sering ikut urusan orang lain. Mari kita lihat seberapa pintar kau sebenarnya." Pejabat itu meletakkan 3 kantong di meja, 1 berisi emas, 1 perak, dan 1 lagi pasir. Tanpa membuka isinya, katanya, "Katakan mana yang berisi emas." Abu Nawas berpura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menepuk keningnya. "Izinkan aku meminjam pena tuan sebentar." Pejabat mengangguk. Abu Nawas mengambil pena itu, lalu dengan sengaja menusuk sedikit masing-masing kantong. Pejabat langsung berteriak, "Hei! Kau merusaknya." Abu Nawas menjawab santai, "Sabar. Lihatlah tangan saya." Ia menempelkan jari di lubang kecil itu satu persatu. Setelah beberapa saat, ia menunjuk kantong pertama. "Yang ini berisi emas," katanya mantap. "Bagaimana kau tahu?" tanya pejabat dengan nada menantang.
Abu Nawas tersenyum, karena lubangnya paling cepat tertutup kembali oleh berat isinya. Kalau pasir, akan bocor terus. Kalau perak, agak lama. Tapi emas, diam dan berat seperti kebijaksanaan. Tidak banyak bergerak, tapi punya nilai paling tinggi. Ruangan sunyi sejenak, lalu beberapa penjaga tak kuasa menahan tawa. Pejabat itu mendengus, "Kau beruntung." Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam tapi tenang, "Tidak, tuanku. Aku hanya belajar bahwa bahkan kantong tertutup pun bisa berbicara, asal kita tahu cara mendengarnya." Dan sejak hari itu, setiap kali ada perkara di pasar, orang-orang tak lagi memanggil hakim kota dulu, mereka mencari Abu Nawas lebih dulu. Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya pandai berdebat, tapi juga tahu bagaimana menertawakan dunia tanpa kehilangan akal sehatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma dekat masjid. Ia terlihat menatap seekor keledai yang sedang makan rumput di seberang jalan, sambil sesekali tersenyum sendiri. Seorang pemuda datang menghampiri, wajahnya terlihat kesal. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," katanya tergesa. "Aku baru saja kalah debat dengan seorang guru besar di madrasah, dan sekarang semua orang menertawakanku." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan santai. "Tentang apa kalian berdebat?" Dia bilang bahwa semua hal di dunia ini harus dibuktikan dengan ilmu dan logika. Aku membantah, tapi dia malah membuatku terlihat bodoh. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi kau ingin membalasnya dengan caraku?" "Ya." Pemuda itu mengangguk cepat. "Benar. Tolong ajarkan aku cara membuatnya diam." Abu Nawas berdiri, menepuk debu di jubahnya. "Baiklah. Besok pagi, kau ajak aku ke madrasah itu. Tapi ingat, jangan bicara apapun sebelum aku selesai berbicara." Keesokan paginya, mereka datang ke madrasah. Guru besar itu duduk di kursi tinggi, dikelilingi murid-muridnya. Begitu melihat Abu Nawas, ia tersenyum sinis. Si penipu logika dari Baghdad datang juga. Apa yang membawamu ke sini, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk hormat. "Aku datang membawa pertanyaan sederhana, tapi jawabannya menentukan siapa yang benar-benar berilmu." Kerumunan murid langsung tenang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya. "Katakan, wahai guru besar, kurma ini, apakah berasal dari pohon atau dari bumi?" Guru besar itu menjawab cepat, "Tentu saja dari pohon." "Dan pohon itu berasal dari mana?" "Dari biji yang tumbuh di tanah." Abu Nawas tersenyum. "Jadi, kalau begitu, kurma ini dari tanah juga, bukan?" Guru besar itu terdiam sesaat. "Secara tidak langsung, mungkin. Tapi apa maksudmu?" Abu Nawas menatap murid-murid di sekitar. "Kau berkata semua harus dibuktikan dengan logika, maka logikaku begini, bila akar dari sesuatu adalah tanah, maka segala yang tumbuh darinya tetap bagian dari tanah. Maka jika aku memakan kurma ini, aku juga memakan tanah, dan artinya kita semua makan bumi setiap hari." Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah di seluruh ruangan. Guru besar itu berusaha menahan malu, tapi wajahnya memerah. "Tunggu. Itu hanya permainan kata," katanya keras. Abu Nawas mengangguk. "Benar. Tapi bukankah ilmu kamu juga sering bermain dengan kata, sampai lupa bahwa kebenaran tidak hanya ada di lidah, tapi juga di akal yang sederhana?" Guru besar tak menjawab. Murid-muridnya kini menatap Abu Nawas dengan takjub. Sementara si pemuda yang kemarin kalah debat, tersenyum puas di sudut ruangan. Setelah keluar dari madrasah, pemuda itu berkata, "Abu Nawas, aku tidak mengerti. Bukankah kau juga mempermainkan logika?" Abu Nawas menatap langit pagi yang cerah. "Benar. Tapi logika hanya berguna jika dipakai untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan orang. Kadang, cara terbaik menghadapi orang sombong bukan dengan ilmu tinggi, tapi dengan akal sehat yang rendah hati." Beberapa hari kemudian,
berita perdebatan itu menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas hanya untuk meminta diajarkan cara berbicara yang bisa mengalahkan siapapun. Suatu siang, seorang saudagar kaya datang, membawa kantong uang besar. Abu Nawas, katanya, ajarkan aku berbicara seperti engkau. Aku akan bayar mahal. Abu Nawas tersenyum, menatap kantong itu tanpa menyentuhnya. Kau tidak perlu bayar. Aku hanya akan memberimu satu pelajaran. Tapi ingat baik-baik, karena pelajaran ini tidak bisa kau beli lagi nanti. Saudagar itu mengangguk semangat. Baik, kata Abu Nawas, mulai sekarang, setiap kali kau bicara dengan seseorang, bayangkan kau adalah orang yang paling bodoh di ruangan itu. Saudagar terkejut. Apa? Itu menghina diriku. Abu Nawas tertawa kecil. Tidak. Itu yang membuatmu benar-benar pintar. Karena orang yang merasa bodoh akan mendengarkan, sementara orang yang merasa pintar hanya menunggu giliran untuk membantah. Saudagar itu terdiam. Ia membuka mulut untuk protes, tapi akhirnya menutupnya kembali. Ia menunduk hormat, meninggalkan rumah Abu Nawas tanpa berkata apapun, dan sejak hari itu, konon ia menjadi saudagar paling bijak di pasar Baghdad. Beberapa bulan berlalu, dan nama Abu Nawas makin dikenal. Hingga suatu malam, Khalifah sendiri memanggilnya ke istana. Abu Nawas, kata sang Khalifah, aku mendengar kau bisa menang berdebat dengan siapapun. Maka aku ingin mengujimu malam ini. Jika kau kalah, kau akan dihukum. Jika kau menang, kau boleh minta apa saja. Abu Nawas menatap tenang. Silakan, tuanku. Khalifah tersenyum licik. Apa yang lebih berat, keadilan atau emas? Ruangan istana sunyi. Para menteri menatap penasaran. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, tergantung siapa yang menimbangnya, tuanku. Khalifah menaikkan alis. Bagaimana bisa begitu? Jika rakyat yang menimbang, maka keadilan jauh lebih berat dari emas. Tapi jika penguasa yang menimbang, seringkali emas lebih berat daripada keadilan itu sendiri. Khalifah terdiam lama. Wajahnya tidak marah, tapi matanya tajam. Lalu, tiba-tiba ia tertawa keras. Abu Nawas, kalau saja semua orang di istana sejujur itu, mungkin aku tak butuh pengawal sebanyak ini. Dan malam itu, seluruh hadirin tahu, di istana Baghdad, hanya satu orang yang bisa menaklukkan raja dengan kata-kata tanpa pedang, Abu Nawas. Beberapa hari setelah kejadian di istana, Abu Nawas sedang berjalan santai di pinggir sungai Tigris. Ia melihat beberapa pekerja istana sedang berselisih, saling menunjuk dan berteriak. Salah satu dari mereka, seorang penjaga gudang istana, memegang sepotong kain lusuh sambil marah-marah. Kau menuduhku mencuri hanya karena kain ini kotor, bentaknya pada rekannya. Yang lain menjawab, aku tidak menuduh, tapi ini kain dari perbendaharaan istana, dan tidak ada yang boleh membawanya keluar tanpa izin Khalifah. Abu Nawas berhenti dan mendekat. Ada apa ini? Tanyanya. Seorang pekerja menjawab cepat, wahai Abu Nawas, temanku ini membawa kain istana ke rumahnya. Katanya untuk lap meja, tapi kami curiga ia mencurinya. Abu Nawas mengambil kain itu, menatapnya lama, lalu mencium aromanya. Tidak seperti kain istana, katanya pelan. Bagaimana kau tahu? Tanya mereka hampir bersamaan. Karena kain istana tidak pernah mencium keringat orang miskin, jawab Abu Nawas. Semua terdiam. Penjaga yang dituduh mencuri menunduk, malu tapi juga lega. Abu Nawas menatapnya lembut. Kau kerja dari pagi sampai malam, kan? Benar, Abu Nawas. Dan kau membawa kain ini untuk membersihkan meja makan anakmu. Ya. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, ini bukan pencurian. Ini kejujuran yang berpakaian miskin. Kalau ingin tahu siapa yang benar-benar mencuri dari istana, jangan lihat mereka yang membawa kain, tapi mereka yang membawa alasan. Kalimat itu membuat semua pekerja menunduk. Seorang pengawas yang diam dari tadi buru-buru berkata, baiklah, biarkan dia pergi.
Kami salah sangka. Abu Nawas tersenyum kecil dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun langkahnya belum jauh ketika seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Khalifah memanggilmu lagi. Kali ini soal pajak. Kata Abu Nawas sambil menarik napas panjang, pajak, hal yang selalu membuat orang jujur tampak salah, dan orang salah tampak jujur. Di istana, Khalifah tampak gelisah. Abu Nawas, kota ini sedang kacau. Banyak pedagang yang menolak membayar pajak. Mereka bilang pungutan ini tidak adil. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas duduk tanpa permisi. Izinkan aku bertanya, tuanku. Apakah pajak itu untuk rakyat, atau untuk istana? Khalifah mengernyit. Tentu untuk rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, biarkan rakyat yang menilai keadilan pajak itu. Buat 1 hari tanpa pungutan. Lihat apakah kota menjadi lebih makmur atau lebih kacau. Khalifah berpikir sejenak. Baik. Aku setuju. Kita akan uji. Hari itu diumumkan sebagai hari tanpa pajak. Tidak ada pungutan di pasar, tidak ada penjaga pajak di jalan. Para pedagang tertawa lega, pembeli berdatangan, dan roda pasar berputar lebih cepat dari biasanya. Ketika sore tiba, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. Kau lihat. Pendapatan negara justru turun hari ini, katanya kesal. Abu Nawas tersenyum tenang. Benar, tuanku. Tapi lihatlah jalanan, tidak ada pedagang yang lari, tidak ada rakyat yang sembunyi. Mereka semua berdagang dengan tenang. Artinya bukan pajaknya yang salah, tapi caranya. Khalifah menatapnya tajam. Apa maksudmu? Jika seorang petani dipaksa membayar pajak lebih besar dari panennya, ia akan berbohong. Jika pedagang ditagih tanpa ampun, ia akan menyembunyikan untungnya. Tapi jika pajak terasa adil, mereka akan datang sendiri membawa uangnya. Khalifah diam lama. Lalu ia menatap Abu Nawas dan berkata, kau selalu membuatku malu dengan kebenaran. Abu Nawas berdiri dan menunduk. Kebenaran, tuanku, memang tugasnya membuat yang besar merasa kecil dan yang kecil merasa punya tempat. Malamnya, ketika Abu Nawas keluar dari istana, ia disapa seorang pencatat pajak yang diam-diam mendengarkan sejak tadi. Abu Nawas, katanya lirih, kau bicara bijak. Tapi kalau semua seperti itu, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Abu Nawas menatapnya dengan wajah serius. Kalau pekerjaanmu hilang karena keadilan, maka itu bukan kehilangan, tapi pembebasan. Kau akan tidur lebih nyenyak malam ini. Pencatat pajak itu terdiam, menunduk. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang duduk di warung teh, datanglah seorang anak kecil membawa nampan berisi kurma. Paman Abu Nawas, katanya malu-malu, ayahku menyuruhku memberimu ini. Katanya, karena kau membuat kami bisa jualan lagi tanpa takut penagih pajak. Abu Nawas mengambil 1 kurma dan tersenyum. Katakan pada ayahmu, pajak yang adil adalah ketika rakyat membayar dengan senyum, bukan dengan keluh. Anak itu tertawa kecil dan berlari pergi. Abu Nawas menatap langit senja Baghdad, memutar biji kurma di tangannya sambil bergumam, lucu juga semua orang ingin menegakkan keadilan, tapi sedikit yang berani menegakkannya dari dirinya sendiri. Malam itu, angin dari sungai Tigris berhembus lembut membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas masih duduk di bangku kayu dekat pasar, menatap kota yang mulai sunyi. Ia memejamkan mata, mendengar gemericik air dan dengung jangkrik. Lalu dari arah timur, datang seseorang dengan langkah berat. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, membawa selembar surat bergaris emas. Abu Nawas, katanya pelan, ini dari Khalifah. Katanya penting dan harus dibacakan malam ini. Abu Nawas membuka surat itu di bawah cahaya lentera. Tulisan di dalamnya singkat tapi tajam, datanglah ke istana saat matahari terbenam besok. Aku ingin kau menilai keadilan terakhirku. Keesokan harinya, istana Baghdad dipenuhi para menteri, hakim, dan pejabat tinggi. Di tengah ruangan, berdiri 2 orang lelaki,
Satu berpakaian sederhana, yang satu berpakaian megah dengan cincin emas di setiap jari. Mereka tampak tegang. Khalifah memandang Abu Nawas yang baru datang. Kau pasti bertanya, siapa mereka? Yang satu rakyat biasa yang menuduh menteriku mencuri haknya. Dan yang satu, tentu saja, menteri itu sendiri. Aku tak tahu siapa yang benar. Maka aku panggil engkau untuk menilai. Abu Nawas melangkah ke depan. Ia menatap rakyat itu. Ceritakan semuanya. Rakyat itu menunduk hormat. Wahai Abu Nawas, aku menjual sebidang tanah untuk negara. Tapi setelah uangnya diterima oleh menteri ini, hanya separuh yang diberikan padaku. Katanya sisanya pajak. Tapi tak ada bukti atau surat perintah. Menteri itu segera menyela, fitnah. Aku hanya menjalankan aturan baru yang disahkan oleh istana. Abu Nawas menatap keduanya bergantian, lalu berkata tenang, baiklah. Kita akan uji siapa yang jujur. Ia meminta 2 mangkuk air disiapkan. Lalu ia meneteskan tinta ke dalam satu mangkuk, dan madu ke mangkuk yang lain. Air ini, katanya, adalah keadilan. Jika seseorang mencampurinya dengan kebohongan, warnanya akan keruh. Tapi jika dicampur dengan kebenaran, ia akan tetap jernih. Ia mengambil 2 lembar kain putih, menyerahkan masing-masing kepada mereka. Celupkan kainmu ke air itu, tapi jangan bersamaan. Menteri mendahului, dengan tangan gemetar. Begitu kainnya dicelup, air mendadak berubah agak buram, tinta hitam naik ke permukaan. Rakyat itu maju, mencelupkan kainnya ke mangkuk madu. Air tetap bening, dan kainnya keluar bersinar keemasan. Khalifah menatap heran. Apa artinya ini, Abu Nawas? Abu Nawas menatap lurus ke arah menteri. Kebenaran tidak butuh pembelaan, tuanku. Ia membuktikan dirinya sendiri. Tinta itu simbol niat busuk yang mencoba menyembunyikan cahaya keadilan. Menteri itu berusaha membantah, tapi lidahnya keluh. Ia dijaga keluar istana tanpa perlawanan. Khalifah terdiam lama, lalu memanggil Abu Nawas mendekat. Kau telah membuatku paham hal yang belum pernah ku mengerti selama menjadi penguasa. Abu Nawas menunduk. Apa itu, tuanku? Khalifah menatap jendela tempat matahari mulai tenggelam. Bahwa keadilan tidak bisa dijaga oleh hukum semata, tapi oleh hati yang bersih. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan hati, tuanku, tidak bisa dicuci dengan emas, hanya dengan keikhlasan. Khalifah tertawa kecil, lalu mengambil cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Ambillah, ini bukan hadiah. Ini pengingat, bahwa bahkan penguasa sekalipun butuh seseorang yang berani berkata benar. Abu Nawas menerima cincin itu tanpa bicara, lalu berpaling. Ia berjalan keluar dari istana diiringi cahaya senja. Di luar, anak-anak berlari sambil tertawa, para pedagang menutup tokonya, dan udara sore terasa hangat. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang memantulkan warna jingga. Lalu ia membuka telapak tangannya, melihat cincin emas itu berkilau di bawah sinar terakhir matahari. Ia melemparkannya pelan ke sungai, air beriak sebentar lalu tenang kembali. Segala yang berharga, gumamnya, hanya punya arti ketika tidak dimiliki. Ia berjalan pulang melewati jalan berbatu Baghdad yang sepi, sementara dari kejauhan terdengar adzan maghrib menggema, seolah memanggil jiwa yang telah menertawakan dunia, dan menundukkannya dengan akal. Abu Nawas bongkar menteri pencuri di depan Khalifah Baghdad. Suatu hari, di pasar kota Baghdad yang selalu ramai, Abu Nawas terlihat sedang berdiri di dekat kios penjual rempah. Ia memperhatikan orang-orang yang sibuk tawar-menawar. Tapi matanya tidak berhenti di pedagang, melainkan di satu sosok lelaki berpakaian serba rapi, dengan sorban putih yang tampak terlalu bersih untuk ukuran orang pasar. Lelaki itu sedang berdebat sengit dengan seorang penjual daging. Aku bilang ini bukan 1 dirham beratnya. Timbanganmu curang, seru lelaki itu dengan nada tinggi. Pedagang daging itu menjawab, timbangan ini sudah kupakai bertahun-tahun, tuanku. Kalau salah, seluruh Baghdad pun tahu aku penipu.
keributan mulai menarik perhatian banyak orang. Dan seperti biasa, Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan dengan wajah datar, senyum tipis khasnya muncul begitu ia tahu ini pasti akan menarik. "Ada apa ini, wahai saudara-saudara?" tanya Abu Nawas dengan suara tenang. "Orang ini," kata lelaki bersorban putih, menunjuk si penjual daging, menipu timbangannya. "Aku beli 1 retel daging, tapi kutimbang lagi di rumah, kurang seperempat." Abu Nawas menatap lelaki itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata santai, "Dan kau menimbangnya di rumah dengan apa?" Lelaki itu menjawab cepat, "Dengan timbangan warisan ayahku. Sangat akurat." "Ah, menarik," kata Abu Nawas, "jadi sekarang ada 2 timbangan yang saling menuduh." Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Baiklah. Mari kita buktikan di depan halayak. Kita timbang ulang, tapi pakai timbangan ketiga, timbangan milik pasar yang disahkan oleh wali kota." Orang-orang mengangguk setuju. Tak lama kemudian, timbangan resmi pasar dibawa. Daging itu ditimbang, dan hasilnya, benar, beratnya kurang seperempat retel. Penjual daging langsung panik, "Tapi ini tidak mungkin. Timbangan ini baru saja kuperbaiki kemarin." Abu Nawas diam, lalu menatap si pembeli, "Engkau datang dari mana sebelum ke pasar?" "Dari rumahku, di seberang sungai Tigris," jawabnya. Abu Nawas tersenyum. "Dan engkau menyeberang jembatan?" "Tentu saja." "Apakah engkau tahu udara pagi di atas sungai sangat lembab?" Lelaki itu mengangguk bingung. Abu Nawas mengangkat potongan daging di tangan, "Maka daging yang basah di pasar ini tentu saja lebih berat. Setelah engkau bawa pulang dan airnya menguap di bawah terik matahari, tentu beratnya berkurang seperempat retel. Jadi siapa yang menipu siapa?" Kerumunan langsung tertawa meledak. Penjual daging tersenyum lega, sementara si pembeli berwajah merah padam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk bahu si pembeli dan berkata lembut, "Namun, agar adil, aku punya 1 usul. Kalau kau merasa rugi, kembalikan daging itu ke sini. Biar penjualnya timbang ulang, tambahkan air sungai sedikit, maka beratnya pun kembali sempurna." Semua orang tertawa lebih keras. Lelaki itu akhirnya pergi dengan wajah menunduk, sementara Abu Nawas duduk santai di bangku kayu, memesan teh hangat. Namun cerita belum berhenti di sana. Kabar kecerdikan Abu Nawas itu sampai ke telinga seorang pejabat istana yang terkenal angkuh. Esok harinya, ia memanggil Abu Nawas ke balai kota. "Abu Nawas," katanya, "kau terlalu sering ikut urusan orang lain. Mari kita lihat seberapa pintar kau sebenarnya." Pejabat itu meletakkan 3 kantong di meja, 1 berisi emas, 1 perak, dan 1 lagi pasir. Tanpa membuka isinya, katanya, "Katakan mana yang berisi emas." Abu Nawas berpura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menepuk keningnya. "Izinkan aku meminjam pena tuan sebentar." Pejabat mengangguk. Abu Nawas mengambil pena itu, lalu dengan sengaja menusuk sedikit masing-masing kantong. Pejabat langsung berteriak, "Hei! Kau merusaknya." Abu Nawas menjawab santai, "Sabar. Lihatlah tangan saya." Ia menempelkan jari di lubang kecil itu satu persatu. Setelah beberapa saat, ia menunjuk kantong pertama. "Yang ini berisi emas," katanya mantap. "Bagaimana kau tahu?" tanya pejabat dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum, karena lubangnya paling cepat tertutup kembali oleh berat isinya. Kalau pasir, akan bocor terus. Kalau perak, agak lama. Tapi emas, diam dan berat seperti kebijaksanaan. Tidak banyak bergerak, tapi punya nilai paling tinggi. Ruangan sunyi sejenak, lalu beberapa penjaga tak kuasa menahan tawa. Pejabat itu mendengus, "Kau beruntung." Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam tapi tenang, "Tidak, tuanku. Aku hanya belajar bahwa bahkan kantong tertutup pun bisa berbicara, asal kita tahu cara mendengarnya." Dan sejak hari itu, setiap kali ada perkara di pasar, orang-orang tak lagi memanggil hakim kota dulu, mereka mencari Abu Nawas lebih dulu.
Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya pandai berdebat, tapi juga tahu bagaimana menertawakan dunia tanpa kehilangan akal sehatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma dekat masjid. Ia terlihat menatap seekor keledai yang sedang makan rumput di seberang jalan, sambil sesekali tersenyum sendiri. Seorang pemuda datang menghampiri, wajahnya terlihat kesal. Abu Nawas, "Aku butuh bantuanmu," katanya tergesa. "Aku baru saja kalah debat dengan seorang guru besar di madrasah, dan sekarang semua orang menertawakanku." Abu Nawas menatap pemuda itu dengan santai. "Tentang apa kalian berdebat?" Dia bilang bahwa semua hal di dunia ini harus dibuktikan dengan ilmu dan logika. Aku membantah, tapi dia malah membuatku terlihat bodoh. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi kau ingin membalasnya dengan caraku, ya?" Pemuda itu mengangguk cepat. "Benar. Tolong ajarkan aku cara membuatnya diam." Abu Nawas berdiri, menepuk debu di jubahnya. "Baiklah. Besok pagi, kau ajak aku ke madrasah itu. Tapi ingat, jangan bicara apapun sebelum aku selesai berbicara." Keesokan paginya, mereka datang ke madrasah. Guru besar itu duduk di kursi tinggi, dikelilingi murid-muridnya. Begitu melihat Abu Nawas, ia tersenyum sinis. Si penipu logika dari Baghdad datang juga. Apa yang membawamu ke sini, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk hormat. "Aku datang membawa pertanyaan sederhana, tapi jawabannya menentukan siapa yang benar-benar berilmu." Kerumunan murid langsung tenang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya. "Katakan, wahai guru besar, kurma ini, apakah berasal dari pohon atau dari bumi?" Guru besar itu menjawab cepat, "Tentu saja dari pohon." "Dan pohon itu berasal dari mana?" "Dari biji yang tumbuh di tanah." Abu Nawas tersenyum. "Jadi, kalau begitu, kurma ini dari tanah juga, bukan?" Guru besar itu terdiam sesaat. "Secara tidak langsung, mungkin. Tapi apa maksudmu?" Abu Nawas menatap murid-murid di sekitar. "Kau berkata semua harus dibuktikan dengan logika, maka logikaku begini, bila akar dari sesuatu adalah tanah, maka segala yang tumbuh darinya tetap bagian dari tanah. Maka jika aku memakan kurma ini, aku juga memakan tanah, dan artinya kita semua makan bumi setiap hari." Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah di seluruh ruangan. Guru besar itu berusaha menahan malu, tapi wajahnya memerah. "Tunggu. Itu hanya permainan kata," katanya keras. Abu Nawas mengangguk. "Benar. Tapi bukankah ilmu kamu juga sering bermain dengan kata, sampai lupa bahwa kebenaran tidak hanya ada di lidah, tapi juga di akal yang sederhana?" Guru besar tak menjawab. Murid-muridnya kini menatap Abu Nawas dengan takjub. Sementara si pemuda yang kemarin kalah debat, tersenyum puas di sudut ruangan. Setelah keluar dari madrasah, pemuda itu berkata, "Abu Nawas, aku tidak mengerti. Bukankah kau juga mempermainkan logika?" Abu Nawas menatap langit pagi yang cerah. "Benar. Tapi logika hanya berguna jika dipakai untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan orang. Kadang, cara terbaik menghadapi orang sombong bukan dengan ilmu tinggi, tapi dengan akal sehat yang rendah hati." Beberapa hari kemudian, berita perdebatan itu menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas hanya untuk meminta diajarkan cara berbicara yang bisa mengalahkan siapapun. Suatu siang, seorang saudagar kaya datang, membawa kantong uang besar. "Abu Nawas," katanya, "ajarkan aku berbicara seperti engkau. Aku akan bayar mahal." Abu Nawas tersenyum, menatap kantong itu tanpa menyentuhnya. "Kau tidak perlu bayar. Aku hanya akan memberimu satu pelajaran. Tapi ingat baik-baik, karena pelajaran ini tidak bisa kau beli lagi nanti." Saudagar itu mengangguk semangat. "Baik," kata Abu Nawas, "mulai sekarang, setiap kali kau bicara dengan seseorang, bayangkan kau adalah orang yang paling bodoh di ruangan itu.
Saudagar terkejut. Apa? Itu menghina diriku. Abu Nawas tertawa kecil. Tidak. Itu yang membuatmu benar-benar pintar. Karena orang yang merasa bodoh akan mendengarkan, sementara orang yang merasa pintar hanya menunggu giliran untuk membantah. Saudagar itu terdiam. Ia membuka mulut untuk protes, tapi akhirnya menutupnya kembali. Ia menunduk hormat, meninggalkan rumah Abu Nawas tanpa berkata apapun, dan sejak hari itu, konon ia menjadi saudagar paling bijak di pasar Baghdad. Beberapa bulan berlalu, dan nama Abu Nawas makin dikenal. Hingga suatu malam, Khalifah sendiri memanggilnya ke istana. Abu Nawas, kata sang Khalifah, aku mendengar kau bisa menang berdebat dengan siapapun. Maka aku ingin mengujimu malam ini. Jika kau kalah, kau akan dihukum. Jika kau menang, kau boleh minta apa saja. Abu Nawas menatap tenang. Silakan, tuanku. Khalifah tersenyum licik. Apa yang lebih berat, keadilan atau emas? Ruangan istana sunyi. Para menteri menatap penasaran. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, tergantung siapa yang menimbangnya, tuanku. Khalifah menaikkan alis. Bagaimana bisa begitu? Jika rakyat yang menimbang, maka keadilan jauh lebih berat dari emas. Tapi jika penguasa yang menimbang, seringkali emas lebih berat daripada keadilan itu sendiri. Khalifah terdiam lama. Wajahnya tidak marah, tapi matanya tajam. Lalu, tiba-tiba ia tertawa keras. Abu Nawas, kalau saja semua orang di istana sejujur itu, mungkin aku tak butuh pengawal sebanyak ini. Dan malam itu, seluruh hadirin tahu, di istana Baghdad, hanya satu orang yang bisa menaklukkan raja dengan kata-kata tanpa pedang, Abu Nawas. Beberapa hari setelah kejadian di istana, Abu Nawas sedang berjalan santai di pinggir sungai Tigris. Ia melihat beberapa pekerja istana sedang berselisih, saling menunjuk dan berteriak. Salah satu dari mereka, seorang penjaga gudang istana, memegang sepotong kain lusuh sambil marah-marah. Kau menuduhku mencuri hanya karena kain ini kotor, bentaknya pada rekannya. Yang lain menjawab, aku tidak menuduh, tapi ini kain dari perbendaharaan istana, dan tidak ada yang boleh membawanya keluar tanpa izin Khalifah. Abu Nawas berhenti dan mendekat. Ada apa ini? Tanyanya. Seorang pekerja menjawab cepat, wahai Abu Nawas, temanku ini membawa kain istana ke rumahnya. Katanya untuk lap meja, tapi kami curiga ia mencurinya. Abu Nawas mengambil kain itu, menatapnya lama, lalu mencium aromanya. Tidak seperti kain istana, katanya pelan. Bagaimana kau tahu? Tanya mereka hampir bersamaan. Karena kain istana tidak pernah mencium keringat orang miskin, jawab Abu Nawas. Semua terdiam. Penjaga yang dituduh mencuri menunduk, malu tapi juga lega. Abu Nawas menatapnya lembut. Kau kerja dari pagi sampai malam, kan? Benar, Abu Nawas. Dan kau membawa kain ini untuk membersihkan meja makan anakmu. Ya. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, ini bukan pencurian. Ini kejujuran yang berpakaian miskin. Kalau ingin tahu siapa yang benar-benar mencuri dari istana, jangan lihat mereka yang membawa kain, tapi mereka yang membawa alasan. Kalimat itu membuat semua pekerja menunduk. Seorang pengawas yang diam dari tadi buru-buru berkata, baiklah, biarkan dia pergi. Kami salah sangka. Abu Nawas tersenyum kecil dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun langkahnya belum jauh ketika seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Khalifah memanggilmu lagi. Kali ini soal pajak. Kata Abu Nawas sambil menarik napas panjang, pajak, hal yang selalu membuat orang jujur tampak salah, dan orang salah tampak jujur. Di istana, Khalifah tampak gelisah. Abu Nawas, kota ini sedang kacau. Banyak pedagang yang menolak membayar pajak. Mereka bilang pungutan ini tidak adil. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas duduk tanpa permisi. Izinkan aku bertanya, tuanku. Apakah pajak itu untuk rakyat, atau untuk istana?
Khalifah mengernyit. Tentu untuk rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, biarkan rakyat yang menilai keadilan pajak itu. Buat 1 hari tanpa pungutan. Lihat apakah kota menjadi lebih makmur atau lebih kacau. Khalifah berpikir sejenak. Baik. Aku setuju. Kita akan uji. Hari itu diumumkan sebagai hari tanpa pajak. Tidak ada pungutan di pasar, tidak ada penjaga pajak di jalan. Para pedagang tertawa lega, pembeli berdatangan, dan roda pasar berputar lebih cepat dari biasanya. Ketika sore tiba, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. Kau lihat. Pendapatan negara justru turun hari ini, katanya kesal. Abu Nawas tersenyum tenang. Benar, tuanku. Tapi lihatlah jalanan, tidak ada pedagang yang lari, tidak ada rakyat yang sembunyi. Mereka semua berdagang dengan tenang. Artinya bukan pajaknya yang salah, tapi caranya. Khalifah menatapnya tajam. Apa maksudmu? Jika seorang petani dipaksa membayar pajak lebih besar dari panennya, ia akan berbohong. Jika pedagang ditagih tanpa ampun, ia akan menyembunyikan untungnya. Tapi jika pajak terasa adil, mereka akan datang sendiri membawa uangnya. Khalifah diam lama. Lalu ia menatap Abu Nawas dan berkata, kau selalu membuatku malu dengan kebenaran. Abu Nawas berdiri dan menunduk. Kebenaran, tuanku, memang tugasnya membuat yang besar merasa kecil dan yang kecil merasa punya tempat. Malamnya, ketika Abu Nawas keluar dari istana, ia disapa seorang pencatat pajak yang diam-diam mendengarkan sejak tadi. Abu Nawas, katanya lirih, kau bicara bijak. Tapi kalau semua seperti itu, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Abu Nawas menatapnya dengan wajah serius. Kalau pekerjaanmu hilang karena keadilan, maka itu bukan kehilangan, tapi pembebasan. Kau akan tidur lebih nyenyak malam ini. Pencatat pajak itu terdiam, menunduk. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang duduk di warung teh, datanglah seorang anak kecil membawa nampan berisi kurma. Paman Abu Nawas, katanya malu-malu, ayahku menyuruhku memberimu ini. Katanya, karena kau membuat kami bisa jualan lagi tanpa takut penagih pajak. Abu Nawas mengambil 1 kurma dan tersenyum. Katakan pada ayahmu, pajak yang adil adalah ketika rakyat membayar dengan senyum, bukan dengan keluh. Anak itu tertawa kecil dan berlari pergi. Abu Nawas menatap langit senja Baghdad, memutar biji kurma di tangannya sambil bergumam, lucu juga semua orang ingin menegakkan keadilan, tapi sedikit yang berani menegakkannya dari dirinya sendiri. Malam itu, angin dari sungai Tigris berhembus lembut membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas masih duduk di bangku kayu dekat pasar, menatap kota yang mulai sunyi. Ia memejamkan mata, mendengar gemericik air dan dengung jangkrik. Lalu dari arah timur, datang seseorang dengan langkah berat. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, membawa selembar surat bergaris emas. Abu Nawas, katanya pelan, ini dari Khalifah. Katanya penting dan harus dibacakan malam ini. Abu Nawas membuka surat itu di bawah cahaya lentera. Tulisan di dalamnya singkat tapi tajam, datanglah ke istana saat matahari terbenam besok. Aku ingin kau menilai keadilan terakhirku. Keesokan harinya, istana Baghdad dipenuhi para menteri, hakim, dan pejabat tinggi. Di tengah ruangan, berdiri 2 orang lelaki, satu berpakaian sederhana, yang satu berpakaian megah dengan cincin emas di setiap jari. Mereka tampak tegang. Khalifah memandang Abu Nawas yang baru datang. Kau pasti bertanya, siapa mereka? Yang satu rakyat biasa yang menuduh menteriku mencuri haknya. Dan yang satu, tentu saja, menteri itu sendiri. Aku tak tahu siapa yang benar. Maka aku panggil engkau untuk menilai. Abu Nawas melangkah ke depan. Ia menatap rakyat itu. Ceritakan semuanya. Rakyat itu menunduk hormat. Wahai Abu Nawas, aku menjual sebidang tanah untuk negara. Tapi setelah uangnya diterima oleh menteri ini, hanya separuh yang diberikan padaku. Katanya sisanya pajak.
Tapi tak ada bukti atau surat perintah. Menteri itu segera menyela, fitnah. Aku hanya menjalankan aturan baru yang disahkan oleh istana. Abu Nawas menatap keduanya bergantian, lalu berkata tenang, baiklah. Kita akan uji siapa yang jujur. Ia meminta 2 mangkuk air disiapkan. Lalu ia meneteskan tinta ke dalam satu mangkuk, dan madu ke mangkuk yang lain. Air ini, katanya, adalah keadilan. Jika seseorang mencampurinya dengan kebohongan, warnanya akan keruh. Tapi jika dicampur dengan kebenaran, ia akan tetap jernih. Ia mengambil 2 lembar kain putih, menyerahkan masing-masing kepada mereka. Celupkan kainmu ke air itu, tapi jangan bersamaan. Menteri mendahului, dengan tangan gemetar. Begitu kainnya dicelup, air mendadak berubah agak buram, tinta hitam naik ke permukaan. Rakyat itu maju, mencelupkan kainnya ke mangkuk madu. Air tetap bening, dan kainnya keluar bersinar keemasan. Khalifah menatap heran. Apa artinya ini, Abu Nawas? Abu Nawas menatap lurus ke arah menteri. Kebenaran tidak butuh pembelaan, tuanku. Ia membuktikan dirinya sendiri. Tinta itu simbol niat busuk yang mencoba menyembunyikan cahaya keadilan. Menteri itu berusaha membantah, tapi lidahnya keluh. Ia dijaga keluar istana tanpa perlawanan. Khalifah terdiam lama, lalu memanggil Abu Nawas mendekat. Kau telah membuatku paham hal yang belum pernah ku mengerti selama menjadi penguasa. Abu Nawas menunduk. Apa itu, tuanku? Khalifah menatap jendela tempat matahari mulai tenggelam. Bahwa keadilan tidak bisa dijaga oleh hukum semata, tapi oleh hati yang bersih. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan hati, tuanku, tidak bisa dicuci dengan emas, hanya dengan keikhlasan. Khalifah tertawa kecil, lalu mengambil cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Ambillah, ini bukan hadiah. Ini pengingat, bahwa bahkan penguasa sekalipun butuh seseorang yang berani berkata benar. Abu Nawas menerima cincin itu tanpa bicara, lalu berpaling. Ia berjalan keluar dari istana diiringi cahaya senja. Di luar, anak-anak berlari sambil tertawa, para pedagang menutup tokonya, dan udara sore terasa hangat. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang memantulkan warna jingga. Lalu ia membuka telapak tangannya, melihat cincin emas itu berkilau di bawah sinar terakhir matahari. Ia melemparkannya pelan ke sungai, air beriak sebentar lalu tenang kembali. Segala yang berharga, gumamnya, hanya punya arti ketika tidak dimiliki. Ia berjalan pulang melewati jalan berbatu Baghdad yang sepi, sementara dari kejauhan terdengar adzan maghrib menggema, seolah memanggil jiwa yang telah menertawakan dunia, dan menundukkannya dengan akal. Abu Nawas bongkar menteri pencuri di depan Khalifah Baghdad. Suatu hari, di pasar kota Baghdad yang selalu ramai, Abu Nawas terlihat sedang berdiri di dekat kios penjual rempah. Ia memperhatikan orang-orang yang sibuk tawar-menawar. Tapi matanya tidak berhenti di pedagang, melainkan di satu sosok lelaki berpakaian serba rapi, dengan sorban putih yang tampak terlalu bersih untuk ukuran orang pasar. Lelaki itu sedang berdebat sengit dengan seorang penjual daging. Aku bilang ini bukan 1 dirham beratnya. Timbanganmu curang, seru lelaki itu dengan nada tinggi. Pedagang daging itu menjawab, timbangan ini sudah kupakai bertahun-tahun, tuanku. Kalau salah, seluruh Baghdad pun tahu aku penipu. Keributan mulai menarik perhatian banyak orang. Dan seperti biasa, Abu Nawas melangkah ke tengah kerumunan dengan wajah datar, senyum tipis khasnya muncul begitu ia tahu ini pasti akan menarik. Ada apa ini, wahai saudara-saudara? Tanya Abu Nawas dengan suara tenang. Orang ini, kata lelaki bersorban putih, menunjuk si penjual daging, menipu timbangannya. Aku beli 1 retel daging, tapi kutimbang lagi di rumah, kurang seperempat. Abu Nawas menatap lelaki itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata santai, dan kau menimbangnya di rumah dengan apa? Lelaki itu menjawab cepat, dengan timbangan warisan ayahku. Sangat akurat. Ah, menarik, kata Abu Nawas,
Jadi sekarang ada dua timbangan yang saling menuduh. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, baiklah. Mari kita buktikan di depan halayak. Kita timbang ulang, tapi pakai timbangan ketiga, timbangan milik pasar yang disahkan oleh wali kota. Orang-orang mengangguk setuju. Tak lama kemudian, timbangan resmi pasar dibawa. Daging itu ditimbang, dan hasilnya, benar, beratnya kurang seperempat redl. Penjual daging langsung panik, tapi ini tidak mungkin. Timbangan ini baru saja kuperbaiki kemarin. Abu Nawas diam, lalu menatap si pembeli, engkau datang dari mana sebelum ke pasar? Dari rumahku, di seberang sungai Tigris, jawabnya. Abu Nawas tersenyum. Dan engkau menyeberang jembatan? Tentu saja. Apakah engkau tahu udara pagi di atas sungai sangat lembab? Lelaki itu mengangguk bingung. Abu Nawas mengangkat potongan daging di tangan, maka daging yang basah di pasar ini tentu saja lebih berat. Setelah engkau bawa pulang dan airnya menguap di bawah terik matahari, tentu beratnya berkurang seperempat redl. Jadi siapa yang menipu siapa? Kerumunan langsung tertawa meledak. Penjual daging tersenyum lega, sementara si pembeli berwajah merah padam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk bahu si pembeli dan berkata lembut, namun, agar adil, aku punya satu usul. Kalau kau merasa rugi, kembalikan daging itu ke sini. Biar penjualnya timbang ulang, tambahkan air sungai sedikit, maka beratnya pun kembali. Sempurna. Semua orang tertawa lebih keras. Lelaki itu akhirnya pergi dengan wajah menunduk, sementara Abu Nawas duduk santai di bangku kayu, memesan teh hangat. Namun cerita belum berhenti di sana. Kabar kecerdikan Abu Nawas itu sampai ke telinga seorang pejabat istana yang terkenal angkuh. Esok harinya, ia memanggil Abu Nawas ke balai kota. Abu Nawas, katanya, kau terlalu sering ikut urusan orang lain. Mari kita lihat seberapa pintar kau sebenarnya. Pejabat itu meletakkan 3 kantong di meja, satu berisi emas, satu perak, dan satu lagi pasir. Tanpa membuka isinya, katanya, katakan mana yang berisi emas. Abu Nawas berpura-pura berpikir dalam-dalam, lalu menepuk keningnya. Izinkan aku meminjam pena tuan sebentar. Pejabat mengangguk. Abu Nawas mengambil pena itu, lalu dengan sengaja menusuk sedikit masing-masing kantong. Pejabat langsung berteriak, hei, kau merusaknya. Abu Nawas menjawab santai, sabar. Lihatlah tangan saya. Ia menempelkan jari di lubang kecil itu satu persatu. Setelah beberapa saat, ia menunjuk kantong pertama. Yang ini berisi emas, katanya mantap. Bagaimana kau tahu? Tanya pejabat dengan nada menantang. Abu Nawas tersenyum, karena lubangnya paling cepat tertutup kembali oleh berat isinya. Kalau pasir, akan bocor terus. Kalau perak, agak lama. Tapi emas, diam dan berat seperti kebijaksanaan. Tidak banyak bergerak, tapi punya nilai paling tinggi. Ruangan sunyi sejenak, lalu beberapa penjaga tak kuasa menahan tawa. Pejabat itu mendengus, kau beruntung. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam tapi tenang, tidak, tuanku. Aku hanya belajar bahwa bahkan kantong tertutup pun bisa berbicara, asal kita tahu cara mendengarnya. Dan sejak hari itu, setiap kali ada perkara di pasar, orang-orang tak lagi memanggil hakim kota dulu, mereka mencari Abu Nawas lebih dulu. Karena bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya pandai berdebat, tapi juga tahu bagaimana menertawakan dunia tanpa kehilangan akal sehatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma dekat masjid. Ia terlihat menatap seekor keledai yang sedang makan rumput di seberang jalan, sambil sesekali tersenyum sendiri. Seorang pemuda datang menghampiri, wajahnya terlihat kesal. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu, katanya tergesa. Aku baru saja kalah debat dengan seorang guru besar di madrasah, dan sekarang semua orang menertawakanku. Abu Nawas menatap pemuda itu dengan santai. Tentang apa kalian berdebat?
Dia bilang bahwa semua hal di dunia ini harus dibuktikan dengan ilmu dan logika. Aku membantah, tapi dia malah membuatku terlihat bodoh. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi kau ingin membalasnya dengan caraku? Ya. Pemuda itu mengangguk cepat. Benar. Tolong ajarkan aku cara membuatnya diam. Abu Nawas berdiri, menepuk debu di jubahnya. Baiklah. Besok pagi, kau ajak aku ke madrasah itu. Tapi ingat, jangan bicara apapun sebelum aku selesai berbicara. Keesokan paginya, mereka datang ke madrasah. Guru besar itu duduk di kursi tinggi, dikelilingi murid-muridnya. Begitu melihat Abu Nawas, ia tersenyum sinis. Si penipu logika dari Baghdad datang juga. Apa yang membawamu ke sini, Abu Nawas? Abu Nawas menunduk hormat. Aku datang membawa pertanyaan sederhana, tapi jawabannya menentukan siapa yang benar-benar berilmu. Kerumunan murid langsung tenang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya. Katakan, wahai guru besar, kurma ini, apakah berasal dari pohon atau dari bumi? Guru besar itu menjawab cepat, tentu saja dari pohon. Dan pohon itu berasal dari mana? Dari biji yang tumbuh di tanah. Abu Nawas tersenyum. Jadi, kalau begitu, kurma ini dari tanah juga, bukan? Guru besar itu terdiam sesaat. Secara tidak langsung, mungkin. Tapi apa maksudmu? Abu Nawas menatap murid-murid di sekitar. Kau berkata semua harus dibuktikan dengan logika, maka logikaku begini, bila akar dari sesuatu adalah tanah, maka segala yang tumbuh darinya tetap bagian dari tanah. Maka jika aku memakan kurma ini, aku juga memakan tanah, dan artinya kita semua makan bumi setiap hari. Suasana hening sejenak, lalu tawa pecah di seluruh ruangan. Guru besar itu berusaha menahan malu, tapi wajahnya memerah. Tunggu. Itu hanya permainan kata, katanya keras. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tapi bukankah ilmu kamu juga sering bermain dengan kata, sampai lupa bahwa kebenaran tidak hanya ada di lidah, tapi juga di akal yang sederhana? Guru besar tak menjawab. Murid-muridnya kini menatap Abu Nawas dengan takjub. Sementara si pemuda yang kemarin kalah debat, tersenyum puas di sudut ruangan. Setelah keluar dari madrasah, pemuda itu berkata, Abu Nawas, aku tidak mengerti. Bukankah kau juga mempermainkan logika? Abu Nawas menatap langit pagi yang cerah. Benar. Tapi logika hanya berguna jika dipakai untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan orang. Kadang, cara terbaik menghadapi orang sombong bukan dengan ilmu tinggi, tapi dengan akal sehat yang rendah hati. Beberapa hari kemudian, berita perdebatan itu menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas hanya untuk meminta diajarkan cara berbicara yang bisa mengalahkan siapapun. Suatu siang, seorang saudagar kaya datang, membawa kantong uang besar. Abu Nawas, katanya, ajarkan aku berbicara seperti engkau. Aku akan bayar mahal. Abu Nawas tersenyum, menatap kantong itu tanpa menyentuhnya. Kau tidak perlu bayar. Aku hanya akan memberimu satu pelajaran. Tapi ingat baik-baik, karena pelajaran ini tidak bisa kau beli lagi nanti. Saudagar itu mengangguk semangat. Baik, kata Abu Nawas, mulai sekarang, setiap kali kau bicara dengan seseorang, bayangkan kau adalah orang yang paling bodoh di ruangan itu. Saudagar terkejut. Apa? Itu menghina diriku. Abu Nawas tertawa kecil. Tidak. Itu yang membuatmu benar-benar pintar. Karena orang yang merasa bodoh akan mendengarkan, sementara orang yang merasa pintar hanya menunggu giliran untuk membantah. Saudagar itu terdiam. Ia membuka mulut untuk protes, tapi akhirnya menutupnya kembali. Ia menunduk hormat, meninggalkan rumah Abu Nawas tanpa berkata apapun, dan sejak hari itu, konon ia menjadi saudagar paling bijak di pasar Baghdad. Beberapa bulan berlalu, dan nama Abu Nawas makin dikenal. Hingga suatu malam, Khalifah sendiri memanggilnya ke istana.
Abu Nawas, kata sang Khalifah, aku mendengar kau bisa menang berdebat dengan siapapun. Maka aku ingin mengujimu malam ini. Jika kau kalah, kau akan dihukum. Jika kau menang, kau boleh minta apa saja. Abu Nawas menatap tenang. Silakan, tuanku. Khalifah tersenyum licik. Apa yang lebih berat, keadilan atau emas? Ruangan istana sunyi. Para menteri menatap penasaran. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, tergantung siapa yang menimbangnya, tuanku. Khalifah menaikkan alis. Bagaimana bisa begitu? Jika rakyat yang menimbang, maka keadilan jauh lebih berat dari emas. Tapi jika penguasa yang menimbang, seringkali emas lebih berat daripada keadilan itu sendiri. Khalifah terdiam lama. Wajahnya tidak marah, tapi matanya tajam. Lalu, tiba-tiba ia tertawa keras. Abu Nawas, kalau saja semua orang di istana sejujur itu, mungkin aku tak butuh pengawal sebanyak ini. Dan malam itu, seluruh hadirin tahu, di istana Baghdad, hanya satu orang yang bisa menaklukkan raja dengan kata-kata tanpa pedang, Abu Nawas. Beberapa hari setelah kejadian di istana, Abu Nawas sedang berjalan santai di pinggir sungai Tigris. Ia melihat beberapa pekerja istana sedang berselisih, saling menunjuk dan berteriak. Salah satu dari mereka, seorang penjaga gudang istana, memegang sepotong kain lusuh sambil marah-marah. Kau menuduhku mencuri hanya karena kain ini kotor, bentaknya pada rekannya. Yang lain menjawab, aku tidak menuduh, tapi ini kain dari perbendaharaan istana, dan tidak ada yang boleh membawanya keluar tanpa izin Khalifah. Abu Nawas berhenti dan mendekat. Ada apa ini? Tanyanya. Seorang pekerja menjawab cepat, wahai Abu Nawas, temanku ini membawa kain istana ke rumahnya. Katanya untuk lap meja, tapi kami curiga ia mencurinya. Abu Nawas mengambil kain itu, menatapnya lama, lalu mencium aromanya. Tidak seperti kain istana, katanya pelan. Bagaimana kau tahu? Tanya mereka hampir bersamaan. Karena kain istana tidak pernah mencium keringat orang miskin, jawab Abu Nawas. Semua terdiam. Penjaga yang dituduh mencuri menunduk, malu tapi juga lega. Abu Nawas menatapnya lembut. Kau kerja dari pagi sampai malam, kan? Benar, Abu Nawas. Dan kau membawa kain ini untuk membersihkan meja makan anakmu. Ya. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, ini bukan pencurian. Ini kejujuran yang berpakaian miskin. Kalau ingin tahu siapa yang benar-benar mencuri dari istana, jangan lihat mereka yang membawa kain, tapi mereka yang membawa alasan. Kalimat itu membuat semua pekerja menunduk. Seorang pengawas yang diam dari tadi buru-buru berkata, baiklah, biarkan dia pergi. Kami salah sangka. Abu Nawas tersenyum kecil dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun langkahnya belum jauh ketika seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas. Khalifah memanggilmu lagi. Kali ini soal pajak. Kata Abu Nawas sambil menarik napas panjang, pajak, hal yang selalu membuat orang jujur tampak salah, dan orang salah tampak jujur. Di istana, Khalifah tampak gelisah. Abu Nawas, kota ini sedang kacau. Banyak pedagang yang menolak membayar pajak. Mereka bilang pungutan ini tidak adil. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas duduk tanpa permisi. Izinkan aku bertanya, tuanku. Apakah pajak itu untuk rakyat, atau untuk istana? Khalifah mengernyit. Tentu untuk rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, biarkan rakyat yang menilai keadilan pajak itu. Buat 1 hari tanpa pungutan. Lihat apakah kota menjadi lebih makmur atau lebih kacau. Khalifah berpikir sejenak. Baik. Aku setuju. Kita akan uji. Hari itu diumumkan sebagai hari tanpa pajak. Tidak ada pungutan di pasar, tidak ada penjaga pajak di jalan. Para pedagang tertawa lega, pembeli berdatangan, dan roda pasar berputar lebih cepat dari biasanya. Ketika sore tiba, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. Kau lihat.
Pendapatan negara justru turun hari ini, katanya kesal. Abu Nawas tersenyum tenang. Benar, tuanku. Tapi lihatlah jalanan, tidak ada pedagang yang lari, tidak ada rakyat yang sembunyi. Mereka semua berdagang dengan tenang. Artinya bukan pajaknya yang salah, tapi caranya. Khalifah menatapnya tajam. Apa maksudmu? Jika seorang petani dipaksa membayar pajak lebih besar dari panennya, ia akan berbohong. Jika pedagang ditagih tanpa ampun, ia akan menyembunyikan untungnya. Tapi jika pajak terasa adil, mereka akan datang sendiri membawa uangnya. Khalifah diam lama. Lalu ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau selalu membuatku malu dengan kebenaran." Abu Nawas berdiri dan menunduk. "Kebenaran, tuanku, memang tugasnya membuat yang besar merasa kecil dan yang kecil merasa punya tempat." Malamnya, ketika Abu Nawas keluar dari istana, ia disapa seorang pencatat pajak yang diam-diam mendengarkan sejak tadi. "Abu Nawas," katanya lirih, "kau bicara bijak. Tapi kalau semua seperti itu, aku bisa kehilangan pekerjaanku." Abu Nawas menatapnya dengan wajah serius. "Kalau pekerjaanmu hilang karena keadilan, maka itu bukan kehilangan, tapi pembebasan. Kau akan tidur lebih nyenyak malam ini." Pencatat pajak itu terdiam, menunduk. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang duduk di warung teh, datanglah seorang anak kecil membawa nampan berisi kurma. "Paman Abu Nawas," katanya malu-malu, "ayahku menyuruhku memberimu ini. Katanya, karena kau membuat kami bisa jualan lagi tanpa takut penagih pajak." Abu Nawas mengambil satu kurma dan tersenyum. "Katakan pada ayahmu, pajak yang adil adalah ketika rakyat membayar dengan senyum, bukan dengan keluh." Anak itu tertawa kecil dan berlari pergi. Abu Nawas menatap langit senja Baghdad, memutar biji kurma di tangannya sambil bergumam, "Lucu juga semua orang ingin menegakkan keadilan, tapi sedikit yang berani menegakkannya dari dirinya sendiri." Malam itu, angin dari sungai Tigris berhembus lembut membawa suara azan dari kejauhan. Abu Nawas masih duduk di bangku kayu dekat pasar, menatap kota yang mulai sunyi. Ia memejamkan mata, mendengar gemericik air dan dengung jangkrik. Lalu dari arah timur, datang seseorang dengan langkah berat. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, membawa selembar surat bergaris emas. "Abu Nawas," katanya pelan, "ini dari Khalifah. Katanya penting dan harus dibacakan malam ini." Abu Nawas membuka surat itu di bawah cahaya lentera. Tulisan di dalamnya singkat tapi tajam, "Datanglah ke istana saat matahari terbenam besok. Aku ingin kau menilai keadilan terakhirku." Keesokan harinya, istana Baghdad dipenuhi para menteri, hakim, dan pejabat tinggi. Di tengah ruangan, berdiri dua orang lelaki, satu berpakaian sederhana, yang satu berpakaian megah dengan cincin emas di setiap jari. Mereka tampak tegang. Khalifah memandang Abu Nawas yang baru datang. "Kau pasti bertanya, siapa mereka?" "Yang satu rakyat biasa yang menuduh menteriku mencuri haknya. Dan yang satu, tentu saja, menteri itu sendiri. Aku tak tahu siapa yang benar. Maka aku panggil engkau untuk menilai." Abu Nawas melangkah ke depan. Ia menatap rakyat itu. "Ceritakan semuanya." Rakyat itu menunduk hormat. "Wahai Abu Nawas, aku menjual sebidang tanah untuk negara. Tapi setelah uangnya diterima oleh menteri ini, hanya separuh yang diberikan padaku. Katanya sisanya pajak. Tapi tak ada bukti atau surat perintah." Menteri itu segera menyela, "Fitnah. Aku hanya menjalankan aturan baru yang disahkan oleh istana." Abu Nawas menatap keduanya bergantian, lalu berkata tenang, "Baiklah. Kita akan uji siapa yang jujur." Ia meminta 2 mangkuk air disiapkan. Lalu ia meneteskan tinta ke dalam satu mangkuk, dan madu ke mangkuk yang lain. "Air ini," katanya, "adalah keadilan. Jika seseorang mencampurinya dengan kebohongan, warnanya akan keruh. Tapi jika dicampur dengan kebenaran, ia akan tetap jernih." Ia mengambil 2 lembar kain putih,
menyerahkan masing-masing kepada mereka. Celupkan kainmu ke air itu, tapi jangan bersamaan. Menteri mendahului, dengan tangan gemetar. Begitu kainnya dicelup, air mendadak berubah agak buram, tinta hitam naik ke permukaan. Rakyat itu maju, mencelupkan kainnya ke mangkuk madu. Air tetap bening, dan kainnya keluar bersinar keemasan. Khalifah menatap heran. Apa artinya ini, Abu Nawas? Abu Nawas menatap lurus ke arah menteri. Kebenaran tidak butuh pembelaan, tuanku. Ia membuktikan dirinya sendiri. Tinta itu simbol niat busuk yang mencoba menyembunyikan cahaya keadilan. Menteri itu berusaha membantah, tapi lidahnya keluh. Ia dijaga keluar istana tanpa perlawanan. Khalifah terdiam lama, lalu memanggil Abu Nawas mendekat. Kau telah membuatku paham hal yang belum pernah ku mengerti selama menjadi penguasa. Abu Nawas menunduk. Apa itu, tuanku? Khalifah menatap jendela tempat matahari mulai tenggelam. Bahwa keadilan tidak bisa dijaga oleh hukum semata, tapi oleh hati yang bersih. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan hati, tuanku, tidak bisa dicuci dengan emas, hanya dengan keikhlasan. Khalifah tertawa kecil, lalu mengambil cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Ambillah, ini bukan hadiah. Ini pengingat, bahwa bahkan penguasa sekalipun butuh seseorang yang berani berkata benar. Abu Nawas menerima cincin itu tanpa bicara, lalu berpaling. Ia berjalan keluar dari istana diiringi cahaya senja. Di luar, anak-anak berlari sambil tertawa, para pedagang menutup tokonya, dan udara sore terasa hangat. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang memantulkan warna jingga. Lalu ia membuka telapak tangannya, melihat cincin emas itu berkilau di bawah sinar terakhir matahari. Ia melemparkannya pelan ke sungai, air beriak sebentar lalu tenang kembali. Segala yang berharga, gumamnya, hanya punya arti ketika tidak dimiliki. Ia berjalan pulang melewati jalan berbatu Baghdad yang sepi, sementara dari kejauhan terdengar adzan maghrib menggema, seolah memanggil jiwa yang telah menertawakan dunia, dan menundukkannya dengan akal.